Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat menikmati kasih dan anugerah Tuhan di hari ini. Di perjumpaan kita pada hari ini melalui renungan harian Toraya, edisi Selasa 7 Desember 2021, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Surat 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan karena itu, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti dan memahami firman-Nya di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang indah yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap cara Tuhan mengasihi kami. Berbagai-bagai cara Tuhan gunakan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekiranya Engkau mengurapi kami, menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kedengaran di tengah-tengah kami pada saat ini, itu boleh mengambil bagian dalam hati kami. Terlebih ya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, sampaikanlah isi hati Tuhan kepada kami semua lewat firman-Mu ini, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Surat 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingat kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu akan selalu mengingat semuanya itu. Yang dikatakan berbahagia bukan hanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, tetapi ketika kita mampu memberlakukan firman itu dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, teguh dalam panggilan ba'tu matoto lan kaditambayan akan menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, menerima panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi seorang pendeta atau penginjil. Panggilan Tuhan tidak hanya diberikan kepada pendeta atau penginjil, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya dalam berbagai profesi. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang memiliki panggilan uniknya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15, Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan. Petrus menasihati agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam, kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan sendiri dalam melakukan apa yang difirmankan, tetapi mengacu pada respon kita terhadap panggilan Tuhan itu. Teguh dalam panggilan berarti melangkah dengan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun dan selalu berusaha hidup berkenan bagi Tuhan. Dengan kesungguhan kita merespon panggilan Tuhan, maka kita pasti semakin bersemangat mengiring Tuhan. Banyak tantangan dan halangan akan kita jumpai, namun kita tidak akan pernah mundur karena kekuatan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pencobaan hidup. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, isi hati-Mu yang boleh Tuhan dengarkan kepada kami, perdengarkan kepada kami semua pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh berharap ya Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk terus teguh pada panggilan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu, biarlah kami merespon semua yang Tuhan berikan kepada kami dengan terus teguh, memegang panggilan kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, pengharapan kami, yang kami bawa dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat menjalani dan memaknai minggu-minggu Advent. Tetaplah teguh pada panggilan kita masing-masing dimanapun kita berada, dan percayalah bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kita.